Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi berikutnya. Sekarang kita sudah akan masuk ke dalam materi uji lanjut. Jadi kalau kemarin Anda belajar dengan Bu Devi uji lanjut LSD atau BNT dan juga Duncan DMRT, sebenarnya itu sama saja, hanya polanya yang berbeda. Sekali lagi ya. Jadi uji lanjut yang akan kita gunakan itu dua, yaitu uji lanjut LSD atau BNT, beda nyata terkecil, dan juga uji lanjut Duncan atau DMRT, Duncan Multiple Rank Test. Jadi sama dengan sebelum UTS, hanya saja setelah UTS kita masuk ke dalam uji lanjut untuk dua faktor atau lebih, ya karena polanya kan faktorial dan pola split plot. Nah, yang pertama itu uji lanjut yang akan kita pelajari adalah uji lanjut LSD, gitu ya. Untuk dua faktor atau lebih. Yang pertama juga untuk pola faktorial. Nanti akan ada juga materi tentang uji lanjut LSD untuk pola split plot. Nah, untuk pola faktorial, uji lanjut LSD untuk pola faktorial, itu pemahaman intinya ini penting nih, yang harus Anda ketahui, ini sangat penting. Jadi, yang pertama Anda lihat adalah faktor interaksi. Ya, untuk menentukan apakah Anda menggunakan uji lanjut interaksi atau menggunakan uji lanjut mandiri. Ya, sekali lagi yang saya harus tekankan di sini, Anda wajib melihat faktor interaksi yang pertama, baru Anda melihat faktor pertama dan faktor kedua. Jadi setelah Anda menguji, kemarin sudah melakukan uji F, baik pola faktorial maupun pola split plot, yang pertama Anda lihat adalah faktor interaksi. Apakah terjadi interaksi atau tidak terjadi interaksi? Karena itu akan menentukan uji lanjut yang akan Anda gunakan. Apakah uji lanjut interaksi ataupun uji lanjut faktor mandiri. Oke, sekarang pemahaman pertamanya, ya. Di sini ada 4 jenis hasil tabel sidik ragam atau ANOVA, analisis ovarian, ya, atau analisis ragam. Kasus yang pertama, faktor keduanya bintang, faktor pertamanya bintang, faktor kedua bintang, faktor interaksinya bintang, ya. Kemudian kasus yang kedua, faktor pertama tidak berbeda nyata, faktor keduanya bintang atau berbeda nyata, faktor ketiganya terjadi interaksi atau faktor interaksinya terjadi interaksi. Kemudian faktor pertamanya bintang atau berbeda nyata, kemudian faktor keduanya tidak berbeda nyata, kemudian faktor interaksinya terdapat interaksi. Kemudian kasus yang berikutnya, faktor pertama dan faktor kedua tidak terdapat bintang atau tidak berbeda nyata, tetapi terdapat interaksi. Tetap, apapun yang terjadi dengan faktor pertama dan faktor kedua, itu Anda tidak lagi penting ketika terjadi interaksi. Lihat, tetap faktor yang harus Anda lihat adalah yang merah, faktor interaksi. Jika terjadi interaksi atau bintang, apapun yang terjadi pada faktor pertama dan faktor kedua, itu sudah Anda abaikan saja. Kenapa? Karena jika terjadi interaksi, ya, lihat, jika terjadi interaksi, semuanya, lihat nih, yang warna merah, ya, jika tabel ANOVA-nya itu menjadi atau menunjukkan terdapat interaksi, maka uji lanjut yang Anda gunakan adalah uji lanjut interaksi, ya, baik menggunakan uji lanjut LSD maupun Anda akan menggunakan uji lanjut DMRT atau Duncan, ya. Jadi silakan fokusnya pada faktor interaksi. Sekali lagi, faktor interaksi. Jangan bertanya bagaimana kalau faktor pertama dan faktor keduanya, Pak. Jangan gagal paham. Tadi saya sudah menjelaskan, fokus utama Anda adalah faktor interaksi. Jika terjadi interaksi, Anda melakukan uji lanjut interaksi. Jika tidak terdapat atau tidak terjadi interaksi, maka Anda akan melanjutkan dengan uji lanjut faktor mandiri. Itu saja fokusnya. Jadi jangan bertanya bagaimana Pak dengan faktor pertama, faktor kedua, faktor pertama, faktor kedua. Sekali lagi, fokus pada faktor interaksi. Jika terjadi interaksi, ya, seperti ini, ya, itu Anda menggunakan uji lanjut interaksi. Atau jika tidak terjadi interaksi seperti ini, ya, TN-TN semua interaksinya, ya, Anda menggunakan uji lanjut faktor mandiri. Ya, sekali lagi jangan gagal paham. Oke, paham ya? Sekarang lanjut. Nah,
Dalam uji lanjut LSD, ya, apapun rancangan lingkungannya, baik rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, maupun rancangan bujur sangkar Latin, rumusnya sama. Dalam uji lanjut LSD, rumusnya sama. Ya, rumusnya sama. Ya. Yang pertama adalah rumus untuk uji lanjut faktor mandiri, khususnya faktor A atau faktor pertama. Ya. Kemudian rumus yang kedua adalah untuk uji lanjut faktor mandiri atau faktor B atau faktor yang kedua. Sedangkan ya, yang ketiga ini adalah uji lanjut jika terjadi interaksi. Jadi dari 3 rumus ini tidak Anda gunakan semua. Anda hanya memilih sesuai dengan hasil uji F. Jika terjadi interaksi, maka Anda hanya menggunakan rumus yang ketiga ini. Jika terjadi interaksi. Jika terjadi interaksi, Anda menggunakan rumus yang ketiga ini, yaitu rumus uji lanjut LSD untuk interaksi. Sedangkan jika tidak terjadi interaksi, sekali lagi, jika tidak terjadi interaksi, ya, Anda menggunakan 2 rumus di atas, baik faktor mandiri A maupun faktor mandiri B, karena Anda akan melakukan uji lanjut faktor mandiri, baik faktor pertama, faktor A, ataupun faktor kedua, faktor B. Paham sampai sini? Jadi, kalau Anda mendapatkan hasil uji F terdapat interaksi, Anda hanya menggunakan satu rumus ini saja untuk uji lanjut LSD atau BNT. Sedangkan jika tidak terjadi interaksi, Anda menggunakan 2 rumus ini untuk uji lanjut LSD. Sekali lagi, jangan gagal paham. Video ini bisa diulang-ulang, didengarkan, dicermati, dipahami. Ya, jadi jangan lagi nanti bertanya, bagaimana faktor pertama, bagaimana faktor kedua? Apakah ini rumus tiga-tiganya dipakai, Pak? Tadi saya sudah jelaskan. Jika terjadi interaksi, Anda hanya menggunakan satu rumus ini saja. Sedangkan jika tidak terjadi interaksi, Anda menggunakan 2 rumus ini. Baik faktor pertama, faktor A, dan faktor kedua, faktor B. Oke, paham ya? Begitu juga dengan rancangan acak kelompok. Sama rumusnya, syaratnya juga sama seperti tadi. Jika terjadi interaksi, Anda pakai satu rumus ini saja, rumus interaksi. Jika tidak terjadi interaksi, Anda menggunakan 2 rumus ini. Ya, baik faktor A, faktor pertama, ataupun faktor B, faktor kedua, jika uji lanjutnya tidak terdapat interaksi atau menggunakan uji lanjut faktor mandiri. Begitu juga bujur sangkar Latin, rumusnya sama. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ya, contoh soal di sini kasusnya adalah kita gunakan rancangan pola faktorial atau rancangan lingkungannya rancangan acak kelompok yang kita gunakan, ya. Itu rancangan acak kelompok, polanya pola faktorial. Ya, dalam kasus uji lanjutnya terdapat interaksi. Ya, oke. Contoh soalnya ini. Jadi ada pengujian varietas dan jenis pupuk N terhadap jumlah buah tanaman jeruk. Menggunakan rancangan lingkungannya, rancangan acak kelompok, polanya pola faktorial. Di mana faktor pertamanya adalah varietas dan faktor keduanya adalah jenis pupuk N. Ya, kita lihat faktor pertamanya berapa taraf? Kalau kita lihat dari sini terdapat 2 taraf, Pi1 dan Pi2. Sedangkan untuk faktor yang keduanya terdapat 3 taraf, ada N1, N2, dan N3. Oke, nah Anda kemarin sudah mengerjakan untuk pola faktorial untuk menguji uji F sampai dengan menemukan hasilnya terdapat interaksi atau tidak. Ya, nah
Setelah Anda melakukan uji F, ini semua, kemudian akan ada identifikasi masalah. Identifikasinya untuk pola faktorial itu dua, ya. Pola faktorial itu dua. Selalu yang ditanyakan yang pertama, adakah pengaruh interaksi? Ya. Jadi di sini ditekankan yang akan ditanyakan, adakah pengaruh interaksi antara jenis varietas dan jenis pupuk N terhadap jumlah buah tanaman jeruk. Nah, pertanyaan ini atau identifikasi masalah ini akan terjawab dengan kita mengerjakan uji F, RAK pola faktorial yang kemarin Anda kerjakan. Ya, itu salah satunya. Nanti Anda akan jawab adakah interaksi atau tidak terdapat interaksi. Kemudian pertanyaan yang kedua, jenis pupuk N manakah atau atau faktor kedua manakah yang memberikan jumlah buah tertinggi tanaman jeruk pada setiap jenis varietas atau faktor pertama. Jadi selalu yang ditanyakan ketika pola faktorial, ya, atau dua faktor atau lebih, yang ditanyakan adalah faktor kedua manakah yang memberikan jumlah buah tertinggi tanaman jeruk pada setiap faktor pertama. Nah, ini akan bisa kita jawab ketika kita melakukan uji lanjut. Ya. Jadi sekali lagi nanti Anda UAS, Anda akan menjawab dua pertanyaan ini. Jadi kalau kemarin bagi Anda yang mengerjakan sampai dengan kesimpulan terdapat pengaruh interaksi bla 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 antara apa dengan apa terhadap apa, itu hanya menjawab satu pertanyaan ini atau 50% nilai UAS. Ya. Sedangkan 50%-nya lagi Anda harus menjawab ini. Ya, identifikasi yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin Anda mengerjakan, kemudian ketemu nih hasilnya. Kalau kita lihat datanya, ulangannya tidak berbeda nyata, perlakuannya berbeda nyata, faktor pertama berbeda nyata, faktor kedua berbeda nyata, faktor interaksinya terdapat interaksi. Ya, itu hasil secara umumnya. Tapi catatan penting lagi, yang terpenting Anda lihat adalah yang warna merah, yaitu faktor interaksi. Ya, jadi jangan beranggapan walaupun yang interaksi ini yang pertama atau yang paling penting, bukan berarti faktor pertama, faktor kedua, faktor pelakuan dan faktor ulangan itu tidak penting. Mereka juga harus kita tahu, harus dijawab juga apakah berbeda nyata atau tidak berbeda nyata. Nah, ini kelihatan bahwa yang tidak berbeda nyata itu adalah pengaruh ulangan, sedangkan pengaruh perlakuannya berbeda nyata, pengaruh faktor pertamanya berbeda nyata, pengaruh faktor keduanya berbeda nyata. Ya, oke, yang terpenting kita lihat. Jadi jangan bertanya lagi, saya bingung Pak untuk menentukan apakah uji interaksi atau tidak. Apanya yang bingung? Sangat mudah. Anda cukup melihat faktor interaksi, apakah bintang atau tidak bintang. Abaikan yang atas, abaikan yang hijau, abaikan yang putih. Ya, Anda tetap dan hanya fokus nih pada faktor interaksi. Apakah terjadi interaksi atau tidak terjadi interaksi? Ya, oke, paham sampai sini ya? Jadi bukan berarti faktor interaksinya kalau misalnya ini interaksi, bukan, itu gagal paham. Ya. Jadi faktor interaksi itu lihat nih, yang merah hanya ini saja yang Anda lihat, terjadi interaksi atau tidak. Apapun yang terjadi dengan faktor pertama, faktor kedua, faktor pelakuan dan faktor ulangan itu tidak mempengaruhi hasil dari interaksi. Oleh karena itu, sekali lagi saya jelaskan, jangan gagal paham. Untuk menentukan kesimpulan, adakah pengaruh nyata atau adakah pengaruh interaksi atau tidak, itu Anda cukup melihat dari interaksi yang merah. Kemudian untuk menentukan uji lanjut, ya, uji lanjut, apakah uji lanjut interaksi atau pola mandiri? Sama, Anda lihat yang merah. Nah, kalau kita lihat sekarang, kasusnya yang merah terdapat interaksi. Artinya, kesimpulan yang pertama terdapat pengaruh interaksi antara varietas dan pupuk N terhadap jumlah buah jeruk. Sudah kejawab kan? Dari hasil kesimpulan ini, kita sudah bisa jawab yang pertama. Adakah pengaruh interaksi? Jawabannya, terdapat pengaruh interaksi antara varietas dan pupuk N terhadap jumlah buah jeruk. Itu terjawab hasil dari Anda melakukan penghitungan pola faktor
faktorial ya seperti yang kemarin ya sampai menemukan tabel ANOVA, analisis ovarian atau analisis ragam ya. Oke, paham ya? Oke, ternyata dari hasil analisis ovarian ya, yang didapat adalah faktor interaksinya bintang atau terjadi interaksi. Oleh karena itu, uji lanjut yang kita gunakan adalah uji lanjut interaksi. Kira-kira kalau uji lanjut interaksi, kita pakai rumus yang mana sih? Ya, kita pakai rumus yang mana dari 3 ini? Karena terjadi interaksi artinya kita menggunakan satu rumus ya, yang ini yang bawah karena terjadi interaksi di mana untuk mendapatkan nilai LSD adalah T alfa per 2 berbanding derajat bebas Galat dikalikan SD-nya atau standar deviasinya. Sedangkan untuk menentukan standar deviasi, ini rumusnya. Akar 2KTG dibagi R itu ulangan, A itu taraf faktor pertama, B itu taraf faktor kedua. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Ya, nah setelah ketemu seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, setelah udah kita tentukan ternyata terdapat interaksi, kita pakai uji lanjut interaksi. Rumusnya sudah jelas yang tadi rumusnya ya, rumus interaksi, rumus yang ketiga yang bawah ya. Oke, sekarang langkah berikutnya yang harus Anda tentukan adalah Anda membuat tabel dui arah. Nah, ya lihat nih, lihat tabel dui arah ya. Kemudian setelah Anda membuat tabel dui arah, langkah berikutnya adalah masukkan datanya. Data apa sih ini yang merah? Yaitu data rata-rata. Sekali lagi ini adalah data rata-rata. Rata-rata dari mana? Kita lihat. Lihat ya. 27, 22, 28, 23, 36, 30. Rata-rata dari mana? Rata-rata dari tabel utama yang mana? Nih, 27, 22, 28, 23, 36, dan 30. Bagaimana cara mendapatkan rata-ratanya? Ya gampang. Tinggal jumlah total dibagi 4 ulangan. Jangan salah persepsi. Ini uji lanjut. Bukan mau cari uji F. Di mana kalau uji F, tabel dui arah itu diisi oleh jumlah. Ini yang isi ya. Nah, karena kita mau mencari, sekali lagi, kita mau mencari uji lanjutnya, maka data yang digunakan, data tabel dui arah yang digunakan adalah data rata-rata. Jangan gagal paham lagi. Ya. Putar lagi videonya, ya baik pola faktorial maupun pola split plot dan juga video yang sekarang. Sekali lagi, data yang diisi dalam tabel dui arah untuk uji lanjut adalah khususnya uji lanjut LSD, ya pola faktorial dan interaksi, yaitu data rata-rata. Dari mana nih? 27, 22, 28. Saya ulangi nih. 23, 36, dan 30. Nih tabel utamanya. Yaitu rata-rata 27, 22, 28, 36. P1N1 27,80. P1N1 27,80. P1N2 P1N2 22,32. P1N2 22,32. P1N3 betul tidak 28,26. Lihat. P1N3 28,26 dan seterusnya sampai dengan P2N3 itu rata-ratanya 30,79. Nih. P2N3 30,79 ya. Oke, kita lanjut. Setelah Anda menentukan ya nilai rata-rata dari data utamanya nih ya, sekali lagi rata atau nilai rata-ratanya. Dari mana cari rata-rata ini? Total dibagi 4 ulangan rata-ratanya ini.
total dibagi 4 ulangan. Ya, ini hasilnya. Itu untuk mencari rata. Oke. Ya. Nah, kemudian Anda tentukan rumusnya. Ya, ini rumus dari mana? Ya. Nih rumusnya yang tadi kan. Jika terjadi interaksi nih. Ini rumusnya yang dipakai rumus interaksi. Rumus ini kita pindahkan ke sini. Nah, nilai LSD sama dengan T alfa per 2 berbanding dengan derajat bebas galat dikalikan nilai SD atau standar deviasi. Rumus untuk mencari SD-nya ini. Akar 2 KTG dikali banyaknya ulangan, dikali taraf faktor pertama, dikali taraf faktor kedua. Oke, langkah pertama atau langkah berikutnya seperti apa setelah seperti ini? Langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai pembanding LSD. Oke, kita ambil rumus yang kuning nih. Rumus yang kuning. Oke. Lihat, karena pengujiannya 5%, artinya LSD-nya, yang alfanya kita isi 5% atau 0,05. Sama dengan T alfanya, sama dengan T alfa, ini alfanya diisi 0,05. Dari mana Pak 0,05? Kan 5%. Kalau 1% berarti 0,01. Ya, sekali lagi, jangan sampai bertanya, dari mana Pak 5%, 1%? Artinya ketika UTS Anda gagal paham. Karena Bu Devi sudah pasti menjelaskan 5%, tabel 5%, tabel 1%, itu sudah dijelaskan. Oke, kemudian, ya lihat. Setelah diisi datanya, per 2, kita masukkan derajat bebas galat. 15 dari derajat bebas galat. Yang mana sih 15 derajat bebas galat? Nih galat, ya tabel F-nya dilihat galatnya 15. Ini 15. Oke, kita masukkan 15. Dikalikan SD. Ya, nah SD-nya nanti kita mau cari pakai rumus ini. Ya, yang samping nih, yang warna hitam. Nanti itu kita cari. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah seperti ini, ya sudah dimasukkan semua, otomatis kita harus mencari nilai SD. Kita dapat 0,65. Dari mana? Nah, masukkan rumusnya. Rumus untuk mencari SD adalah akar 2 KTG dibagi R dikali taraf Pi. Pi itu kan faktor pertama tadi ya, taraf faktor pertama atau faktor varietas. Kemudian dikali juga taraf faktor kedua, N, nutrisi. Kalau tadi kan rumusnya A dan B. A dan B itu rumus, artinya A itu faktor pertama, taraf faktor pertama, B itu taraf faktor kedua. Nah, sekarang kita masukkan sekarang. Ya. 2 KTG. Nilai KTG-nya dari mana? Kita masukkan dari tabel F. Nih, lihat. KTG kuadrat tengah galat. Mana nih? 5,03. Lihat nih, 5,03. Ya, nih. KTG. KT galat. Ya, 5,03. Kita masukkan 2 dikali, awas jangan salah 2, ini kan koma. Ya, saya mempertanyakan kalau Anda SMA-nya IPA, ya kecuali Anda SMA-nya IPS. Wajar kalau anak IPS tidak ngerti tentang matematika. Tapi kalau Anda tidak mengerti arti 2 titik KTG, itu artinya ya jurusan IPA Anda itu hasil negosiasi, bukan hasil kemampuan ya di SMA-nya. Oke, kita lihat ya, artinya di sini 2 dikali 5,03 KTG. Sekali lagi KTG dari mana? Nih, nilai KTG 5,03 kuadrat tengah galat nih ya. Dari tabel F-nya atau tabel ANOVA-nya. Oke, udah. Kemudian Anda masukkan R. R ini apa? R ini ulangan. Ulangannya dari mana? Nih, ulangannya ada 4. Ya. Sekali lagi, ulangannya ada 4. Makanya di sini 4. Kemudian V. Kok 2? Dari mana 2? 2 itu taraf faktor
Tama nih ada Pi 1, ada Pi 2 ya. Jadi hanya 2 taraf. Masukkan tarafnya taraf ke terdapat 2 taraf di faktor pertama atau faktor varietas terdapat 2 taraf. Kemudian ini 3. 3 dari mana? 3 adalah taraf faktor kedua atau taraf faktor pupuk dalam kasus sekarang ini ya. Dari mana sih 3 kita buktikan nih N1, N2, N3 taraf faktor kedua itu ada 3. Masukkan 3 ya. Kemudian Anda kalikan dulu nih 2 dikali 5,03 hasilnya ya dibagi 4 hasilnya nih ya. Nih 2 kali 503 ya. Kemudian 4 kali 2 kali 3. Nah, baru dibagi ya, setelah dibagi hasilnya adalah 0,42. Baru terakhir Anda akarkan. Sekali lagi Anda jurusan IPA SMA-nya pasti tahu banget bagaimana akar yang disimpan seperti ini, ditulis seperti ini. Artinya penghitungannya adalah dijumlahkan dulu semuanya atau diselesaikan dulu yang dalam ini baru diakarkan terakhir. Beda dengan akarnya di atas saja. Artinya setelah dijumlahkan, setelah dikalikan, kemudian diakarkan, baru dibagi. Ya, awas salah, jangan sampai salah. Jadi kalau rumus akarnya seperti ini, itu akar selalu terakhir. Jadi 2 dikali 5,03, kemudian 4 dikali 2 dikali 3, hasilnya baru dibagi. Setelah itu baru diakarkan. Makanya di sini terdapat akar 0,42, hasilnya 0,65. Ya, sekali lagi, awas. Ya. Sekali lagi, jangan diakarkan dulu kalau rumusnya seperti ini. Tapi selesaikan dulu yang dalamnya, baru terakhir diakarkan. Berbeda dengan rumus koefisien keragaman. Ya, kalau koefisien keragaman, itu rumusnya akar KTG dibagi rata-ratanya rata-rata. Itu artinya, selesaikan dulu, diakarkan dulu tuh yang atas, selesai semua baru dibagi rata. Awas, sekali lagi, saya tidak mau lagi Anda gagal paham. Karena saya anggap ketika Anda masuk pertanian, Anda lulusan IPA. Dan lulusan IPA itu punya basic yang sangat bagus untuk matematikanya. Ya, kecuali tadi Anda masuk IPA hasil negosiasi, itu beda lagi urusannya ya. Itu mah berarti tinggal ngambil karmanya. Oke. Nah, kita lanjut. Setelah terdapat nilai SD-nya kita temukan 0,65, baru masukkan ke dalam rumus. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah LSD 0,05 itu kita lihat 0,05 dibagi 2, hasilnya 0,025 akan berbanding dengan derajat bebasnya ya, yaitu derajat bebas galatnya 15 dikalikan dengan 0,65. Nih 2,13 ini dari mana? 2,13 ini kita cari dari tabel LSD yang diberikan Bu Depi ya, tapi tarafnya berubah karena ini udah 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025 ya. Jadi bukan 5% lagi, tapi yang dilihat 2,5%. Oke, dari mana kita lihat? Ya. Oke, saya sempat cari tabel. Nah, oke. Nih, ya. Ya, ya. Nih. 15, 0,025. Nih, yang atas 0,025, kemudian tabelnya 15, 2,13 ya 1314. Udah kita ambil aja 2 digitnya 2,13. Oke, kita kembali ya. Kita kembali. Jadi Anda harus tahu 0,025 itu dari tabel LSD
ya sebesar 2,13. Saya ulangi, nih 0,025 ya, atau dapat 2,13 itu dari mana? Nih, lihat 0,05, 0,01, 0,025. Nah, yang kita cari kan 0,025 kan, udah bukan 0,05 lagi. Sorry, bukan 0,05 ini, tapi ini. Yaitu kita turun ke 15. Galatnya ada 5 ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Sekali lagi saya ulangi nih. Saya ulangi sekali lagi. Dari mana kita dapat 2,13? 2,13 ini didapat dari tabel LSD. Dari mana tabel LSD-nya? Kita tentukan dulu 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025 berbanding dengan 15 galat. Kita lihat di tabel LSD. Nih, sekali lagi. 0,025 mana 0,25? Jangan yang 0,05 tapi 0,025 turun ke angka 15 nih, ya. 15. Hasilnya menjadi 2,13 ya. Paham ya? Oke, kalau paham berarti nah, oke. Atau gini deh. Biar paham coba saya tambahkan ini Bicara aja lah biar gampang. Nah, oke. Nah, dari mana ya 2,13 ini? Mungkin tadi nggak kelihatan ya. Oke, kalau tidak terlihat berarti ini aja. Nah, 0,025 15 berbanding dengan 15 nilai galatnya. Kita lihat. 0,025 nih. 0,025 turun ke bawah ke 15 nih. Ya, 15. 2,13 ya. Tahu ya, jadi 0,025 15 turun tabelnya. 2,13. Oke. Diisilah 2,13 dikali 0,65. Hasilnya nilai LSD-nya kita ketemu 1,38. Ya, paham sampai sini? Kita sudah menentukan nilai pembanding untuk uji lanjut LSD dengan interaksi. Ya. Oke, kalau begitu langkah selanjutnya ya kita tinggal mencari selisih faktor kedua pada setiap faktor pertama atau sebaliknya kita akan cari selisih dari faktor pertama pada setiap faktor kedua. Nah, kita cantumkan lagi, kita lihat lagi tabel dui arah. Nih, tabel dui arah yang sudah diisi dengan rata-rata dari masing-masing perlakuan. Kemudian kita sudah dapatkan nilai LSD ya. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah kita mau membandingkan faktor kedua pada setiap faktor pertama. Faktor kedua apa sih? Faktor kedua adalah nutrisi atau pupuk N, yaitu N1, N2, N3. Jadi kita mau bandingkan N1, N2, N3 pada setiap varietas, baik Pi1 maupun Pi2. Sekali lagi, kita mau membandingkan antara faktor kedua, N1, N2, dan N3 pada setiap faktor pertama, baik Pi1 maupun Pi2.
2. Oke ya, pahamin dulu situ. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau membandingkan faktor kedua pada setiap faktor pertama. Oke, langkah yang pertama adalah kita membandingkan faktor kedua pada setiap